Aktivitas santai yang bisa kalian lakukan kalau berkunjung ke Australia Barat. Scenic Flight Geraldton. Lewat 3 pulau, ngeliat Pink Lake dulu, terus balik lagi ke Geraldton. Activity going on nowadays. After that, keep track to the northwest to west Wallaby here. Ayo anak-anak, mari. Berangkat guys. Kota Geraldton adalah destinasi wisata populer di Australia Barat karena keindahan alam, pantai-pantai yang bening, serta berbagai atraksi budaya dan sejarah. Salah satu daya tarik utama kota ini adalah Abrolhos Island yang terletak sekitar 60 km dari pantai. Keanekaragaman bawah lautnya, termasuk terumbu karang yang masih terjaga dengan baik. Melalui pengalaman tour Scenic Flight oleh Shine Aviation, kalian bisa melihat keindahan pulau-pulau ini dari ketinggian, sehingga memberikan sudut pandang yang menarik. Kalian akan diajak terbang selama 1,5 jam untuk mengelilingi pulau-pulau Abrolhos dan juga Pink Lake di Port Gregory. Sepanjang penerbangan, kalian juga bisa mendengarkan cerita dan sejarah tentang kota Geraldton, pulau-pulau Abrolhos, Pink Lake di Port Gregory, dan juga kisah tenggelamnya kapal Belanda Batavia tahun 1629. Selain sejarah, aktivitas seperti windsurfing, kitesurfing, snorkeling, sailing dan diving menjadi olahraga air yang ideal di kota ini. Jika kalian punya waktu luang, sempetin juga untuk mencoba water sport activity seperti paddleboard, jet ski, atau wakeboarding. Gue seneng banget bisa melihat Pink Lake. Ternyata keindahannya benar-benar bisa dirasakan lewat pengalaman Scenic Flight. Dari atas sini, bisa terlihat jelas perpaduan antara warna danau pink, hijaunya daratan, dan juga lautan biru lepas yang indah. Harga paket yang kami pilih saat ini $595. Rottnest Island. Berkunjung ke Pulau Rottnest, menurut gua wajib banget masuk ke list. Kita akan snorkeling, kita bakalan ngelihat kokas. But man, Rottnest, it's so beautiful. Jadi kalau di Rottnest itu lo bisa jalan kaki, lo juga bisa pakai sepeda, atau juga bisa pakai bus keliling-keliling di sini. Dan kita hari ini bakalan pakai sepeda buat muterin lokasi yang bagus-bagus. Gua udah berkali-kali mampir, tapi sampai sekarang masih aja kepingin untuk balik lagi. Untuk ke Pulau Rottnest, kalian tinggal nyebrang dengan menggunakan kapal feri. Bisa berangkat dari Perth, Fremantle Utara, atau Hillary's Boat Harbor. Harga tiket untuk menyeberang $84.50 untuk tiket 2 arah. Pulau ini memiliki panjang 11 km dengan lebar 4,5 km dan luasnya 19 km persegi. Saran gue sih, explore tempat ini seharian full dan kalau mau lebih santai, boleh banget menginap di sini 1 malam karena banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakukan selama 2 hari full. Mau cari aktivitas santai buat mager? Ada. Mau cari yang memacu adrenalin? Ada juga guys. Untuk soal penginapan, pilihannya juga banyak. Dari yang sederhana sampai yang lebih mewah sekalipun. Di sini sudah tersedia banyak pilihan kafe, restoran, dan juga tempat belanja untuk souvenir. Pertama kali sampai di pulau, saran gua untuk langsung rental sepeda goes atau sepeda elektrik sebelum memulai explore. Jadi kalian bisa lihat di peta untuk explore dari ujung ke ujung pulau. Well, kalau kalian sanggup dan punya waktu yang cukup ya. Kita lagi nyari quokka di sini. Dan swear sih, itu lucu banget. Kalian udah pernah ketemu quokka belum? Jenis hewan marsupial yang satu ini gemesin banget dan juga people friendly. Quokka ini hanya bisa ditemukan di Australia Barat guys. Jadi sempetin untuk foto bareng kayak gue nih. Tapi ingat ya, hewan ini jangan dipegang dan jangan dikasih makan. Jadi kalau kalian mau ngeliat quokka, kalian harus datang ke Western Australia karena quokka itu cuma ada di wilayah Western Australia. Dan paling banyak ditemuinnya di Rottnest Island. Kalau kalian mau cari aktivitas santai seperti berenang dan mager-mageran di pinggir pantai, gue rekomen banget untuk ke The Basin dan juga Salmon Bay. 2 spot ini yang jadi tempat favorit para pengunjung dan pantainya menurut gue bersih dan airnya juga bening banget guys. Dari tempat rental, kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan sepeda sampai ke The Basin. Kalau mau ke Salmon Bay, kurang lebih sekitar 15 menit. Kalau ini menurut gue kayak salah satu itinerary yang lo harus bikin. Kalau lo datang ke Rottnest, lo harus cobain yang namanya skydiving.
Itu adrenaline rush banget. Dan apa ya, gila, view dari atas juga cakep. Lu ngelihat clear blue sky, terus juga dengan kayak pulau-pulaunya sama airnya. View-nya sih cakep banget. You should try this. Scarborough Sunset Market. Kalau kalian mau cari aktivitas yang chill di pinggir pantai dan sekaligus hunting kuliner yang seru-seru, kalian harus pergi ke Scarborough Sunset Market. Tepat di tepi pantai, ada banyak booth dan food truck yang berjualan aneka ragam kuliner. Kalian bisa mencoba macam-macam makanan dan sambil menunggu momen sunset. Sunset di kota Perth memang hampir nggak pernah fail, guys. Kegiatan ini sama sekali nggak dipungut biaya. Kalau kalian mau berkunjung ke sini, catat ya waktunya, jadi kalian nggak ketinggalan momen ini. Untuk musim panas di bulan November sampai dengan April, pasar ini buka setiap hari Kamis. Di musim dingin, dari bulan Mei sampai dengan Oktober, pasar ini akan buka setiap hari Sabtu. Selain makanan, Sunset Market ini juga menyediakan ruang terbuka yang nyaman untuk anak-anak bermain, menjadikannya tempat yang ideal untuk keluarga. Scarborough Sunset Market menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi kalian yang berkunjung ke Perth, terutama di musim panas. Kings Park Botanic Garden. Tidak jauh dari pusat kota Perth, Kings Park dapat diakses berjalan kaki, menggunakan transportasi umum, atau juga dengan kendaraan pribadi. Kings Park adalah salah satu taman kota terbesar dan paling indah di Australia Barat. Suasana di sini benar-benar damai dan nyaman banget. Jadi Kings Park itu sebenarnya tempat buat orang yang datang ke sini juga bisa buat kayak sekedar jalan-jalan, kayak main kayak ke taman, ngeliat view dari ketinggian. Terus kalau malam, setahu gue itu biasanya mereka suka nyalain lampu kayak di pohon-pohon itu, cakep banget. Ini enak banget ya, kayak lihat dari rumputnya aja tuh rapi banget. Duduk-duduk ataupun di rumput, ini tempat the best banget. Menariknya, taman ini memiliki berbagai koleksi flora, termasuk lebih dari 3.000 spesies tanaman asli Australia Barat. Lewat operator InCulture Tours, kami diberikan banyak cerita dan informasi menarik tentang tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai bumbu masak, obat-obatan tradisional, dan juga sejarah tentang suku Aboriginal Australia. Naturally. Kings Park juga terdapat War Memorial sebagai tugu peringatan Perang Dunia I dan II. Tugu ini adalah tempat yang penuh makna sejarah yang menggambarkan pengorbanan para prajurit Australia. Tergantung musimnya, Kings Park juga sering digunakan sebagai tempat untuk festival seni, konser, dan pertunjukan budaya sepanjang tahun. Di tempat ini juga tersedia beberapa kafe dan restoran untuk menikmati makan siang atau makan malam, sambil menikmati keindahan alam di sekitarnya. Ada juga toko-toko souvenir yang menjual barang unik dan produk-produk khas Australia. Selain itu guys, taman ini gratis untuk dikunjungi. Nah, menarik kan? Fremantle Market. Sempetin juga untuk berkunjung ke kota Fremantle. Lokasi ini tidak jauh dari kota Perth, hanya 30 menit dan bisa diakses menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Fremantle Market bukan sekedar pasar biasa untuk berbelanja, namun tempat ini memberikan pengalaman budaya yang kaya dan juga suasana yang unik. Pasar ini didirikan sejak tahun 1897 dan memiliki arsitektur bersejarah yang khas. Gedung pasar ini memiliki struktur bangunan bergaya Victoria dengan atap yang besar dan dinding bata merah, memberikan suasana yang menarik daripada sekedar pasar pada umumnya. Mampir ke pasar ini seperti melakukan perjalanan kembali ke masa lalu yang telah menyatu dengan kehidupan modern. Ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan lebih berwarna bagi pengunjung. Fremantle Market terkenal dengan suasana yang sangat hidup dan berwarna-warni. Begitu memasuki pasar, pengunjung akan disambut oleh keramaian pedagang, musisi jalanan, dan penampilan seni yang menciptakan atmosfer yang semarak. Dan masuk ke pasar ini sama sekali tidak dipungut biaya guys. Banyak banget produk-produk lokal yang dijual di sini. Meskipun cuma sekedar lihat-lihat, kalian bisa menghabiskan waktu berjam-jam tanpa disadari. Kalau kalian kesini, kira-kira mau ngapain aja?